Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudaraku semuanya, sebangsa setanah air, bangsa Indonesia dan besarnya semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sempitnya adalah keluarga besar Al-Haya Media, keluarga besar Al-Haya dengan seluruh cabang, kemitraan, relasi, kolega semuanya, dan para pemirsa penonton, semoga Anda semuanya dalam keadaan sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani dan rohani, selamat, dimudahkan, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, dan yang bergejolak dan juga populer di masyarakat tentu banyak hal, sifatnya yang kekinian, ya kan, yang kekinian, apalagi berhubungan dengan informasi medsos. Jadi banyak sekali. Jadi ada kebakaran gedung, ada orang yang sakit, ya, ada yang masuk rumah sakit, ya, ada yang para pengunjung yang ingin tilik orang yang sakit, ya, ada termasuk yang populer di medsos adalah masalah tilik, ya kan, sebutan atau bahasa yang namanya tilik. Jadi sebetulnya dari sisi kebahasaan tilik ini sangat tidak populer, tapi ketika diangkat dan direspon oleh media, maka bisa menjadi sesuatu yang populer. Tilik itu bahasa Jawa, dan kalau dicari padanannya mungkin dari bahasa Arab itu ziarah, iyadah, yaitu menengok orang yang sakit atau mengunjungi, atau bisa juga bahasa Indonesia besuk, ya kan, besuk. Jadi orang yang sedang sakit, dan itu adalah tentu dari sisi perbuatan awalnya sangat bagus sekali, karena yang namanya kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap orang lain, ya kan, bahwa ada ungkapan jadi haknya orang dengan temannya, dengan sesamanya itu ada 6. Bila salah satunya bila sakit, kemudian kamu menengoknya, ya gitu. Ya, tapi kadang-kadang yang menjadi populer, menjadi viral bukan karena nengoknya, tapi karena berhubungan dengan hal yang lain. Hal yang lain yang menjadi obrolan, dan kemudian kadang-kadang obrolan ringan itu tidak mempunyai sumber dan data yang valid. Akan tetapi ya karena kekinian akhirnya direspon oleh media dan menjadi populer, ya, itu namanya tilik, ya kan. Jadi bisa tilik, bisa bezuk, bisa iyadah, ya kan, atau az-ziarah. Ya, kalau kita jadi mencoba untuk mengaitkan jadi dengan juz yang keempat, ya kan, karena basic catatan harian adalah bulan Hijriah dan kita berada di tanggal 4, jadi bulan Muharram. Subhanallahil azim, padat sekali isi dari juz 4 ini. Ada sebagian besar bagian dari surat Ali Imran dan sebagian kecil seperempat juz jadi dari surat An-Nisa. Tapi yang unik bahwa di antara padatnya juz 4 yang ada hubungannya dengan tilik ini tadi, jadi Nabiullah Ibrahim itu adalah sebuah sosok besar yang beliau mempunyai jasa besar, yaitu mendirikan dan membangun Masjidil Haram Makkah dan Masjid Al-Aqsa. Kalau sesuai dengan hadis Al-Bukhari, maka Masjid Al-Haram Makkah itu dibangun atau ditinggikan Ibrahim
lebih dulu daripada Masjidil Aqsa, terpaut 40 tahun. Ya, luar biasa, ya, luar biasa. Dan tentu Nabiullah Ibrahim tinggalnya di Palestina, di Babilonia pada waktu itu, berarti terjadi proses wirawiri antara jadi Babilonia, antara Palestina jadi ke Makkah. Dan Makkah itu sendiri belum ada apapun pada waktu itu. Dan yang memulai atas izin Allah juga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan namanya pun belum ada Makkah. Nah, jadi dulu terkenalnya adalah tempat yang kering kerontang. Ya. Di surat Ibrahim ayat yang ke 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan sebagian keluargaku di suatu tempat yang tanpa ada tanam-tanamannya. Tapi di situ ada rumah kamu yang mulia tuh. Atas informasi dari Allah bahwa di situ ada rumah yang mulia, tapi tempat itu tempat yang sangat-sangat tidak layak, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ada namanya Bakkah, ya kan gitu. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Makanya maknanya ada Bakkah. Berangsur-angsur tentu menjadi Makkah. Ya, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sekarang pun kuburannya ada di Palestina, ya kan? Ada Ibrahimiyah dan seluruh keluarga Bani Israel. Artinya apa? Artinya ketika dikaitkan, jadi Ibrahim pernah wirawiri menengok ke tempat yang kering kerontang tadi, kemudian menjadi Bakkah dan belakangan menjadi Makkah itu. Ya, bagaimana riwayatnya? Coba ketika Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan Hajar alaihissalam, Sayyidatina Hajar di situ, maka terjadi dialog yang luar biasa. Tentu karena tempatnya sudah digambarkan kering kerontang, maka istri bertanya, ini apaan Ibrahim, ini apaan, ini situasi tidak mungkin, tidak layak. Tapi ya tidak bisa ngomong apa-apa karena memang kenyataannya seperti itu. Akhirnya istrinya mengatakan, memang ini perintah Allah. Iya, ini perintah Allah. Ya udah, kalau memang perintah Allah, ya saya tidak akan terlantar. Nah, ini juga satu kondisi yang sangat-sangat rumit sebetulnya. Kondisi yang sangat rumit tapi tidak masuk akal, tapi menjadi masuk akal belakangan. Ya. Terus akhirnya Nabiullah Ibrahim berdoa panjang terus pulang. Nah, nanti Nabiullah Ibrahim menengok. Nah, ini tilik, ya kan? Jadi tilik dari yang pertama, Allahu Akbar. Tentu luar biasa. Karena ketika diletakkan itu adalah cuman seorang ibu dan seorang anak. Ya kan, dengan ditemani bekal korma sama air beberapa. Nggak masuk akal secara teori. Nabiullah Ibrahim dan orang-orang ini hanya orang yang punya keimanan dan keyakinan yang luar biasa. Di selang waktu beberapa saat kemudian Nabiullah Ibrahim tilik. Nah, gitu. Ini kalau udah ada medsos ini jadi populer nih. Karena itu luar biasa bagaimana perjalanan dari Palestina kemudian menengok sesuatu yang diletakkan beberapa tahun yang lalu, maka ketika saat itu langsung sudah ada dijumpai ada 8 kemah pada waktu itu. Jadi pertumbuhan sekitar 4 sampai 6 tahunan. Jadi istilahnya pulang menengok itu, tilik itu, maka kemudian sudah ada 8 kemah dan melihatlah anak muda kecil begitu yang cerdas, yang lantip. Dan kemudian bertanya, apakah kamu orang musafir atau orang ini? Oh, abal musafir. Dipertemukan sama ibunya, ternyata itu bapaknya, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan nanti balik lagi, kemudian ada tilik yang kedua, kemudian balik lagi ada tilik yang ketiga, dan balik lagi ada tilik yang keempat. Tilik yang keempat itulah Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail jadi meninggikan Masjidil Haram itu.
di surat Al-Baqarah ayat yang ke 127 mungkin, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allahu Akbar. Jadi wirawiri inilah yang disebut tilek. Ketemu tadilah tilek itu. Ya, dahsyat sekali dan kering kerontang. Ada penduduknya. Mandi doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dibuat menjadi banyak buah dan orang nanti pada condong hatinya untuk datang ke sana, dan betul, dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena syariat haji itu ada di syariat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim sampai jadi Rasulullah itu adalah 3.800 tahun, maka luar biasa jangkauan. Jadi wirawiri tileknya Nabi Ibrahim, ya kan, dan jangkauan doanya Nabiullah Ibrahim sampai terbukti bahwa orang pada cenderung pada kepingin, itu luar biasa. Makanya definisi haji dan umroh itu secara bahasa adalah az-ziyarah, yaitu apa? Tilek juga, tilek rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali. Ya, dipopulerkan. Jadi mau kemana? Mau tilek rumah Allah. Jadi tilek rumah Allah, menengok rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diviralkan, ya, sebagaimana sekarang ini jadi tempat yang mulia itu menjadi sepi, ya kan, menjadi suwung, menjadi tidak berdaya, tidak ramai lagi. Ya, ini saudaraku, maka jadi tilek dalam bahasa Jawa menjadi ziarah dalam bahasa Arab, wal qasdu, dan menuju, ya kan, kemudian iyadah, menengok, dan seterusnya. Ini adalah jadi mempunyai padanan yang luar biasa, dan secara tindakan adalah seseorang pergi ke suatu tempat, ke suatu tujuan yang sifatnya hanya untuk sebentar dan sementara, untuk menengok dan mengetahuinya saja, ya. Jadi populer bahasa Jawa, mempunyai padanan bahasa Arab, kemudian populer tindakan sebentar yang baik, ya kan, untuk kepedulian, dan kemudian jadi populer akhlak mulia, ya kan, yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan oleh cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya kira itu yang bisa dicatat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.